semangat. Dan Tuhan itu harus semangat dengan penuh sukacita. Nah anak-anak, di pagi hari ini sebelum kita mulai dengan pujian, dengan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Happy Ya, Happy Ya. Pakai gerakan ya semua yang ada di rumah. Oke? Kita tepuk tangan semuanya. Ya, 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 ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dadada, dengan iman. Sekali lagi aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dadada, dengan imanku. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sorga, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan menyanyi pujian penyembahan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Dalam sikap doa, pujian, penyembahan, semua angkat tangan, kita memuji Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh. Semuanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji
ku bersyukur memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita akan pujian ini sekali lagi dalam karena kasih-Mu. Kita menyanyi selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima. Katakan ku memuji-Mu, ku memuji, ku bersyukur memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Baik anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata semuanya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Pagi ini Tuhan sudah memberkati kami dapat bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan nafas hidup yang Tuhan masih izinkan bagi kami sekalian. Kami bersyukur kami dapat memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan jam ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau juga memberkati anak-anak kekasih kami yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami bersama orang tua dan bersama keluarga besar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah baik buat bagi kami. Tuhan sungguh baik bagi kami sekalian. Kami sekali lagi menyerahkan jam ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, anak-anak kita menyanyi satu pujian lagi ya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Semua tahu? Oke, kalau semua tahu, semua bangkit berdiri yang ada di rumah, kita menyanyi Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan
dan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kita lipat tangan, tutup mata untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan hikmat kepada hamba-Mu, Ibu Guru yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya dapat menyampaikan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan di pagi hari ini. Engkau juga memberkati setiap anak-anak kami yang sedang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka semua yang sedang ada di rumah pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan? Jika kita semua sudah siap, mari ambil Alkitab kita masing-masing pada pagi hari ini. Nah, Ibu Guru hari ini mau mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan di kisah tentang Yunus. Nah, anak-anak pernah tidak dengar kisah tentang Bapak Yunus? Tentu pasti kita semua sudah mendengarkannya. Tetapi firman Tuhan itu semakin kita ulang dan kita ulang untuk mendengarkan, semakin kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Nah, sebelum Ibu Guru menceritakan kisah tentang Yunus, Ibu Guru mengajak anak-anak untuk menghafal ayat hafalan. Nah, anak-anak sudah menghafal tidak minggu yang lalu? Ibu Guru yang lalu pasti sudah ada memberikan kalian ayat hafalan. Selamat pagi teman-teman. Ayat hafalan terdapat dalam Ulangan 31 ayat 8. Bunyinya, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kalau kalian sudah menghafalnya, dan pagi ini Ibu Guru mau mengajak kalian untuk menghafal di dalam Amsal 1 ayat 7. Semua sudah bisa buka Alkitabnya dan membacakannya. Amsal 1 ayat 7 bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, Amsal pasal 1 ayat 7 bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, puji Tuhan, ayat hafalan yang menguatkan kita sebagai anak, kita harus menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran kepada papa dan mama. Setiap ajaran firman Tuhan yang diajarkan lewat Amsal 1 ayat 7 itu sangat berguna bagi kita sekalian. Hanya orang bodoh saja yang tidak mau diajar. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi anak yang taat, anak yang pintar, supaya kita diberikan pengetahuan daripada Tuhan. Nah, anak-anak, pagi ini Ibu Guru mau cerita tentang Bapak Yunus ya. Bapak Yunus ini, Bapak Yunus dia siap-siap mau berangkat. Nah, sebenarnya Tuhan mau supaya dia ke kota Niniwe, tetapi dia pergi lari dari perintah Tuhan. Dia pergi ke tempat yang lain, ke kota lain, sehingga dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau dari Bapak Yunus ini. Dia malah pergi ke kota lain, bukan ke kota Niniwe. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan membuat badai yang besar bagi Bapak Yunus karena ketidaktaatannya. Setelah Bapak Yunus, dia ada di atas kapal, dia tidur paling di bawah, ya. Nah, adik-adik, kita lihat ya. Setelah itu Bapak Yunus ini dia sedang tertidur dengan nyenyaknya. Ya, nyenyak. Tiba-tiba anak-anak, apa yang terjadi? Ada angin yang besar dahsyat datang untuk menghampas kapalnya Bapak Yunus ini yang sedang dia naik di atas kapal. Tiba-tiba angin ribut begitu kencangnya ya. Dan semua pada ketakutan di atas kapal. Mereka sudah mulai, ini kenapa, ada apa ya, ini pasti ada yang berbuat kesalahan. Nah, mereka ketika itu mulai bertanya-tanya, siapa yang di atas kapal ini melakukan kesalahan sehingga kita ini mendapatkan musibah, angin dahsyat yang besar yang mau membalikkan kapal mereka. Dan mereka mulai melakukan membuang undi ya. Mereka mulai cari siapa sebenarnya ini yang salah ini di atas kapal ini. Dan anak-anak, apa yang terjadi ketika mereka membuang undi itu jatuh kepada siapa? Bapak Yunus ya. Waduh, mereka semua sangat takut, sangat sedih. Aduh, kenapa Bapak Yunus ya yang dapat dapat ini undinya. Mereka juga takut untuk membuang Bapak Yunus ke mana? Ke laut. Tapi mereka diam saja. Dan apa yang terjadi anak-anak, mereka tidak mau menyampaikan itu kepada Yunus untuk buang Yunus di laut. Tetapi apa yang terjadi? Angin dahsyat itu tetap ada terjadi ya. Dan Yunus dia mulai sadar bahwa ia telah membuat hati Tuhan Yesus menjadi sedih. Dialah yang mendapatkan hukuman dari Tuhan karena ketidaktaatan dia kepada Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan yang seharusnya Tuhan sudah katakan kepada dia untuk pergi kemana? Ke kota yang Tuhan Yesus sudah perintahkan. Tetapi Bapak Yunus dia melawan kehendak Tuhan. Dia pergi lari ke tempat lain. Dan pada akhirnya dia menyadari bahwa angin dahsyat yang besar itu adalah hukuman buat dia yang datangnya daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka mulai berpikir untuk membuang Bapak Yunus ke laut karena angin yang dahsyat yang besar itu tidak bisa reda. Dan
mereka sudah mulai berusaha mau mendayung ke tepian, tapi tidak bisa juga. Dan pada akhirnya Bapak Yunus menyadari semua itu, bahwa apa yang dia telah lakukan selama ini sudah salah. Dia tidak mendengarkan akan perintah Tuhan. Dan mereka bilang, Nana, kita lihat ini. Akhirnya para awak yang ada di atas kapal itu mereka menyerah. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, jangan hukum kami, karena kami harus membuang orang ini ke laut. Sekalipun Bapak Yunus ini tidak bersalah kepada kami. Engkau pasti tahu apa yang kuinginkan." Lalu mereka lakukan apa, anak-anak? Mereka mulai melemparkan Bapak Yunus ke laut. Maka apa yang terjadi, anak-anak? Badai yang begitu besar, yang begitu dahsyat, tiba-tiba reda. Nah, anak-anak, ketika itu Yunus dibuanglah ke laut. Dan apa yang terjadi? Ikan yang besar itu datang makan Bapak Yunus, masuk di dalam mulut ikan, masuk ke dalam. Nah, anak-anak, Yunus di dalam itu dia merenung. Waduh, itu perut itu ikan itu besar, ya. Dia pasti bosan di dalam, dia takut, ya. Tapi Bapak Yunus dia mulai merenung, karena saya tidak mau mendengarkan suara Tuhan, sehingga Tuhan menghukum saya. Dan pada akhirnya setelah dia tahu bahwa dia buat kesalahan, dia ada di dalam perut ikan itu, dia mulai berdoa kepada Tuhan, ya. Lalu Yunus dia berdoa di dalam perut ikan. "Ya Tuhan," katanya, "waktu aku berseru dan minta tolong pada susah, Engkau akan menjawab dan menolong aku. Sekalipun kau lemparkan sampai ke dasar lautan, dihempas ombak dan dikelilingi arus air. Sekalipun kau buang aku ke dasar lautan, dan mungkin tak kulihat lagi bait-Mu yang suci. Aku berseru kepadamu Tuhan, sewaktu aku tenggelam dan dikelilingi samudera, dan aku merasa sangat lelah. Aku berseru kepadamu Tuhan, Engkau menyelamatkan aku dari dasar lautan, ya Tuhan Allahku." Nah, itulah doa Yunus kepada Tuhan waktu dia ada di dalam perut ikan. Dia menyesali apa yang dia lakukan. Dia tidak mendengarkan akan perintah Tuhan. Dia membangkang kepada Tuhan. Sehingga setelah itu Tuhan mendengarkan doanya dari dalam perut ikan. Dan apa yang terjadi saat itu, ya, dimuntahkanlah Bapak Yunus ini dari mulut ikan yang besar itu. Dan anak-anak, untuk kedua kalinya Tuhan berbicara kepada Bapak Yunus, katanya, "Pergilah engkau ke Niniwe, kota besar itu, dan sampaikan kepada rakyatnya pesan yang kuberikan kepadamu kali ini." Yunus, dia apa, anak-anak? Dia menuruti perintah Tuhan dan dia pergi ke Niniwe, sebuah kota yang besar sekali. Yunus harus berjalan-jalan, ya anak-anak, selama 1 hari sampailah dia di kota Niniwe. Yunus pun masuk ke kota itu. Sesudah berjalan, katanya 40 hari lagi Niniwe akan hancur. Tapi tidak disangka-sangka penduduk Niniwe percaya kepada pesan Allah yang disampaikan oleh Bapak Yunus ini. Dan apa, anak-anak, yang terjadi? Seluruh penduduk di kota Niniwe, mereka memakai kain karung untuk menunjukkan bahwa mereka menyesali dosa-dosa mereka. Nah, termasuk kita lihat ya ini, ya.
Waktu itu Raja Niniwe mendengar kabar itu. Ia pun turun dari kursi kerajaannya dan dia melepas jubah. Raja juga memberi pengumuman ini, perintahnya dia keluarkan di Niniwe atas keputusan raja dan para menteri. Semua orang, sapi, domba, dan ternak lainnya tidak boleh ada yang makan dan minum. Manusia dan binatang harus memakai kain karung. Semua orang harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ya, sebagai tanda penyesalan. Semua orang yang jahat dan berdosa harus bertobat menjadi baik. Nah, Allah mengubah keputusannya anak-anak ketika melihat seluruh warga Niniwe bertobat dan menyesali perbuatan mereka. Nah, anak-anak, apakah Yunus menjadi senang karena Allah membatalkan hukumannya? Kalian tahu ceritanya tidak selanjutnya? Coba kita lihat ya selanjutnya apa yang terjadi. Yunus dia tidak senang ketika dia melihat bahwa Tuhan memberikan pengampunan kepada penduduk Niniwe. Nah, Yunus dia menjadi serba salah, ia putus asa karena apa yang dialaminya membuatnya menjadi marah dan sedih. Nah, anak-anak, apakah benar Yunus itu punya sikap marah kepada Tuhan? Tidak benar ya. Justru seharusnya dia bersyukur bahwa Tuhan memberikan pengampunan kepada penduduk Niniwe. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Bapak Yunus kembali. Dia bilang apa? Tetapi Tuhan berkata kepadanya, tidak ada alasan bagimu untuk marah dan sedih. Ya, dia bilang. Jawab Yunus, mengapa tidak? Aku kan pantas untuk menjadi marah, kata Bapak Yunus itu sekali lagi. Lalu kata Tuhan kepadanya, tanaman ini tumbuh dalam 1 malam saja dan ia akan layu pada hari berikutnya. Engkau sama sekali tidak menumbuhkannya atau memeliharanya. Meskipun, ya kata Tuhan, begitu engkau merasa sedih karena ia layu, masakan, kata Tuhan, aku tidak menjadi sedih memikirkan bangsa Niniwe, kota yang besar itu. Sebab selain binatang-binatangnya yang tidak terhitung itu, di situ terdapat juga lebih dari 120.000 orang anak yang belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sehingga mereka harus diselamatkan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Bapak Yunus mulai mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, bahwa Allah mengasihi semua umatnya dan berkuasa untuk melakukan apapun. Nah, anak-anak, demikian juga dengan kehidupan kita. Apa yang kita petik dari ceritanya Bapak Yunus ini? 1, dia pertama melawan kehendak Tuhan, ya. Dia tidak mau mendengarkan perintah Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepadanya. Dia melawan. Tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik, itu tidak benar. Tuhan tidak menghendaki itu dan Tuhan mengambil dia kembali untuk ke jalan yang benar. Nah, anak-anak, kita juga harus seperti itu ya. Kita harus menjadi anak-anak yang senantiasa mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu seperti apa? Taat kepada papa dan mama di rumah. Dengar-dengaran kepada papa dan mama. Ketika papa dan mama bilang contohnya, ayo nak, kalian hari ini belajar. Kalian harus lakukan itu, bantu mama dengan papa, jaga adik. Atau ayo kita makan, ayo tidur siang, semua ada aturannya ya di rumah. Ya, untuk itu setelah kita disampaikan kepada kita sebagai anak-anak, kita harus menjadi anak yang taat mendengarkan orang tua, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kadangkala kita suka melawan perintah orang tua, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita.
ya, mau memaafkan. Mama juga dan papa pasti memaafkan kalian sama seperti Tuhan, sama dengan kisah Yunus tadi. Nah, yang kedua, kita juga tidak boleh ketika kita melihat orang lain, ketika mereka memerlukan kita, waktu dia melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, kita harus mengingatkannya dan menolongnya, ya, untuk dia bisa menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Lewat apa? Sikap kita, perkataan kita. Nah, itu akan menjadi berkat bagi teman-teman kita yang banyak di luar sana, terutama yang belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, anak-anak, marilah kita menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti kita mengasihi papa dan mama yang ada, menjadi wakil dari orang tua, mau menjadi wakil dari Tuhan, ya, untuk kedua orang tua kita. Jadi kita harus taat supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini, minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yuk anak-anak, kita menyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran, ya. Semuanya tepuk tangan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, untuk orang tua berbagi Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota emas. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, untuk orang tua berbagi Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota emas. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Ikut Ibu Guru semuanya yang ada di rumah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Jadikan kami menjadi anak yang taat, dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan juga Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kisah Bapak Yunus yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Biarlah semuanya akan menjadi bagian di dalam hidup kami. Inilah doa kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan kesaksian di pagi hari ini. Nah, teman kita akan bersaksi di pagi hari ini. Teman kita siapa anak-anak? Semua tahu? Nah, kalau belum tahu, yuk kita lihat teman-teman kita pagi ini mau bersaksi. Nah, Chelsea, Marina, silakan maju ke depan untuk menyaksikan kasih Tuhan lewat pujian. Ya. This is my desire to
disampaikan oleh teman kita Chelsea. Yuk kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih buat Chelsea yang sudah bersaksi bagi teman-teman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, kita akan memberi persembahan di pagi hari ini. Kalian siapkan persembahan kalian. Nah nanti ada ibu guru yang akan mengunjungi rumah kita untuk mengambil persembahan kita. Nah seperti biasanya, dulu waktu ibu guru belum ke gereja, belum mulai, nah ibu guru juga menyiapkan tangguh dan memberikan jalan untuk mengisi persembahan di tangguh kita. Nah nanti ada petugas yang datang untuk mengambil ya pelayanan kunjungan pengambilan persembahan kita. Nah anak-anak siapkan semua di rumah, kita menyanyi ikan koki ekornya panjang. Ikan koki ekornya panjang, pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Oh yeah, ikan koki ekornya panjang, pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Oh yes, oke. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati kalian semua yang ada di rumah, baik papa dan mama yang sudah bekerja. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Amin. Nah anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ibu guru mengajak kita semua berdiri. Kita menyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Kita angkat tangan kita, pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik anak-anak, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan sudah memimpin. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong, memberkati dari ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan juga untuk persembahan yang telah kami berikan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami sekalian, berikan kami kekuatan, kesehatan, pertumbuhan yang baik,
Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang senantiasa mengasihi Tuhan. Tak lupa kami mau berdoa bagi orang tua kami, Papa dan Mama. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua kami. Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam segala hal, dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah damai sukacita sejahtera Engkau turunkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kakak kami, adik kami, nenek kami, opa kami, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati kami yang ada di rumah. Berkati kami juga dalam pendidikan kami, sekolah kami, dalam masa new normal ini. Tuhan Yesus terus memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami dengan sempurna. Karena kami tahu penolong kami yang setia hanya satu-satunya Tuhan yang akan memberkati kami, menjaga kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah buat bagi kami. Inilah doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Oke. Nah anak-anak, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.